Perkenalkan, nama saya Viani Rodiah dari jurusan Perbankan Syariah, mahasiswa UIN 1 Tulungagung dari KKN FDR 047. Di sini saya akan mengajak teman-teman mengenal UMKM yang ada di Desa Canggu. Selain wisata Surawono, Desa Canggu juga terkenal sebagai sentra ikan. Tak heran bila sepanjang jalan kita bisa melihat kolam-kolam ikan milik warga Desa Canggu. Sebagian besar warga Desa Canggu bekerja sebagai petani ikan, mulai dari ikan hias hingga ikan konsumsi. Salah satu UMKM milik warga Desa Canggu yaitu UMKM Surya Gurami. UMKM ini menjual berbagai jenis ikan hias serta kebutuhan ikan lainnya. Menariknya lagi, pengunjung diberikan kebebasan untuk mengambil sendiri ikan yang ingin dibeli dengan menyediakan saringan serta wadah untuk menampung ikan. Pelayanannya juga cukup cepat meskipun sedang ramai pengunjung. Berikut adalah proses pengemasan ikan yang hendak dibeli. Untuk pembayarannya sendiri sudah disediakan kasir yang berada tepat sebelahnya. Setelah selesai membeli ikan, saya akan mengajak teman-teman berkeliling ke dalam UMKM Surya Gurami. UMKM Surya Gurami juga menjual berbagai kebutuhan untuk ikan hias, mulai dari pakan hingga pernak-pernik lainnya. Terdapat juga akuarium dengan berbagai ukuran. Tak heran, UMKM Surya Gurami ini selalu ramai pengunjung, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selanjutnya, saya akan mengajak teman-teman melihat jenis ikan hias yang dijual di UMKM Surya Gurami ini. Harga ikan hias yang dipatok juga bervariasi tergantung jenis dan ukuran ikan hias, mulai dari Rp1.000 hingga Rp12 juta. UMKM Surya Gurami juga menjual akuarium yang sudah dihias dengan berbagai pernak-pernik serta diisi dengan ikan hias. Tak heran, UMKM Surya Gurami ini cukup terkenal dibanding UMKM lainnya. Karena memang UMKM ini menjual perlengkapan ikan serta jenis ikan yang tergolong lengkap dibanding UMKM lainnya. Selanjutnya, saya akan mengajak teman-teman berkeliling melihat UMKM yang berada di sekitar lokasi wisata. Wisata pertama yang saya kunjungi adalah wisata Candi Surawana. Sepanjang jalan kita sudah bisa melihat UMKM milik warga Desa Canggu yang berada dekat di lokasi wisata Candi Surawana. Adanya wisata Candi Surawana ini dijadikan peluang warga sekitar lokasi untuk berjualan mulai dari makanan hingga minuman. Kali ini saya akan mengajak teman-teman berkeliling ke wisata Desa Canggu. Candi Surawana ini merupakan salah satu cagar budaya warisan Kerajaan Majapahit. Candi Surawana dibuat Kerajaan Majapahit pada tahun 1400 Masehi. Candi Surawana ini dibangun untuk pendarmaan Brewengker. Diceritakan biasanya pendarmaan dilakukan setelah 12 tahun seorang raja meninggal dunia setelah upacara sraddha. Ukuran Candi Surawana tidak terlalu besar, hanya 8 x 8 meter persegi. Candi Surawana ini seluruhnya dibangun menggunakan batu andesit. Seluruhnya telah hancur, yang tersisa hanyalah kaki candi setinggi kurang lebih 3 meter yang masih tegak di lokasi. Di dalam wisata edukasi ini, sejumlah batu bekas reruntuhan candi berjajar rapi. Bebongkahan batu berpori yang biasa disebut andesit sengaja diletakkan di tempat tersebut. Selain Candi Surawana, terdapat juga wisata Gua Surawana serta wisata pemandian Sendang Derajat. Namun sayangnya saat saya berada di lokasi, gua serta pemandian Sendang Derajat sedang tutup, sehingga saya harus melanjutkan perjalanan saya. Adapun wisata kuliner ikan milik warga yang juga cukup terkenal. Selanjutnya ada juga wisata Sendang Kahuripan yang tergolong baru. Wisata ini juga dijadikan peluang warga untuk berjualan di sekitar lokasi. Mulai dari makanan hingga minuman tampak berjajar di depan lokasi wisata Sendang Kahuripan. Sekian vlog singkat dari saya mengenai berbagai UMKM yang ada di Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Holly Ferdiana, jurusan Ekonomi Syariah dari kelompok KKN VDR 047. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tentang UMKM Lestari Coklat. Lestari Coklat merupakan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, beralamatkan di Jalan Dusun Kerajaan 3, RT 1 RW 6, Desa Bedak, Kecamatan Kalidawer, Kabupaten Tulungagung. Lestari Coklat ini berawal dari sebuah kelompok tani dengan nama Kelompok Tani Lestari yang diketuai oleh Bapak Khoirul Rohim. Pada tahun 2007, kelompok tani ini mendapat bantuan bibit kakao sekitar 10.000 bibit yang kemudian ditanam oleh warga sekitar yang tergabung dalam kelompok tani lestari. Namun, karena keterbatasan alat dan hasil panennya melimpah, mereka mengalami kesulitan dalam mengolah hasil tanamannya. Akhirnya, dari problematika itulah dibentuk UMKM Lestari Coklat ini, yang diketuai oleh istri dari Bapak Khoirul Rohim, yaitu Ibu Sri Mulyati. Kegiatan Lestari Coklat ini mulai dari mengolah hasil tanaman kakao hingga pemasaran produk coklat yang sudah menjadi jajanan. Pada awal berdirinya, Lestari Coklat ini mendapat bantuan berupa mesin sangrai dan beberapa tahun kemudian mendapat bantuan berupa mesin untuk pasta dari pemerintah. Yang sebelumnya beliau hanya menggunakan mesin penggiling kacang sambal yang kemudian dimodifikasi sendiri agar bisa digunakan untuk menggiling kakao. Dengan semakin bertambahnya mesin yang dimiliki, maka semakin bertambah pula variasi produk yang diproduksi dan dijual oleh Lestari Coklat ini. Mereka tidak hanya menjual bubuk coklat saja, akan tetapi banyak menjual snack seperti stik coklat, rengginang, bola-bola coklat, permen coklat, matahari coklat, opak gambir coklat, keripik tempe coklat, kerupuk gadung coklat, dan berbagai minuman coklat. Produk-produk tersebut dijual dengan berbagai cara. Selain memasarkannya di berbagai tempat wisata, beliau juga memiliki galeri coklat yang ada di depan rumah, agar memudahkan masyarakat sekitar untuk membeli produk coklat secara langsung. Selain itu, beliau sering mengikuti beberapa pameran, tidak hanya di Tulungagung saja, melainkan sampai ke luar kota seperti di Jember, Surabaya, Malang, Banyuwangi, dan pemasaran produk coklat ini juga dilakukan secara online. Dari situlah akhirnya UMKM Lestari Coklat ini semakin dikenal oleh masyarakat dan akhirnya semakin hari semakin terus berkembang dan menyebar hingga saat ini.